Hai semuanya, welcome to Belajar Bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Saya Alia Natasha, hari ini akan ditemani Bapak Ilham Muslim, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Pak Ilham. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar nih sama Pak Ilham terkait dua fitur yang ada di aplikasi HOTS, Home Online Trading System yang dimiliki Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Menurut Pak Ilham, apa sih sebenarnya chart itu? Oke, kalau menurut saya chart itu adalah gambar atau sebuah garis yang bisa menandakan untuk melihat turun atau naiknya sebuah harga saham. Nah, sepenting apa nih seorang trader bisa melihat naik atau turunnya pergerakan saham dari chart tersebut? Kalau menurut saya itu cukup penting ya, karena kalau seorang trader itu kan berbeda dengan seorang investor. Ya, investor ada katalis lain, yaitu dia bisa melihat dari laporan keuangan. Sedangkan trader itu untuk momentum keluar masuknya itu mereka menggunakan dari pola-pola atau kejadian yang ada di chart. Oke, jadi emang signifikan banget ya penting si chart ini ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah langsung aja mungkin kita lihat aplikasi chart yang dimiliki oleh Home Online Trading Systemnya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Oke, kita coba buka. Di sini kita menggunakan multi chart. Oke, wah merah biru nih sama layar putih. Gimana nih Pak cara membaca chart seperti ini? Jadi tampilannya nanti bisa seperti ini, backgroundnya putih ataupun hitam. Nah, untuk tampilan sendiri di multi chart kita ini sangat fleksibel sesuai kebutuhan para trader. Nah, contoh di sini saya bukakan hanya satu tampilan, tapi sebenarnya dalam satu Windows ini kita bisa langsung melihat beberapa tampilan chart. Contohnya di sini saya buat 4. Nah, dia akan berubah nih seperti ini, tinggal kita masukin kode-kode sahamnya saja. Oke, jadi bisa langsung melihat pergerakan dari 4 saham ya Pak ya? Betul, di saat di waktu yang bersamaan. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi ini untuk melihat keempat saham dalam waktu yang bersamaan. Tapi mungkin sebaiknya kita go through untuk satu chart aja nih Pak Ilham. Ya, boleh. Nah, di sini kalau memang untuk satu chart. Nah, untuk di multi chart sendiri di sini banyak tools atau function-function yang bisa kita gunakan ya. Nah, contohnya seperti di sini, ini ada function-function yang bisa kita gunakan. Ya, baik itu untuk tarik garis trendline, support resisten, bahkan kita bisa menggunakan Fibonacci. Nah, di sini sudah disediakan. Oke. Mungkin bisa dicoba Pak, contohkan. Oke. Nah, contoh kalau misalnya untuk garis trendline atau garis support resist, kita tinggal klik seperti ini saja, taruh di gambar. Oke, jadi itu untuk mengetahui harga support resist langsung seperti itu. Betul. Oke. Kalau Pak Ilham sendiri biasanya lebih senang memakai indikator apa nih Pak untuk di chart? Ya, bisa stochastic slow, atau kita bisa menggunakan MACD. Ya, Moving Average Convergent Divergent. Nah, contoh misalnya kita gunakan ya. Di sini cara mengeluarkan indikator dari sini, kita tinggal tulis saja stochastic atau tulis slow lalu di enter. Kita pilih stochastic slow. Ini banyak sekali ya Pak pilihannya. Ya, betul. Karena indikator di sini cukup banyak ya, ada puluhan. Ya, di sini jadi kembali lagi ke para investor atau trader kita menyukainya yang mana. Nah, tapi yang perlu diketahui sebenarnya para indikator ini punya keluarga. Ada family dari jadi, si indikator tersebut. Ya, kadang ada orang sudah pakai tiga indikator atau 5 indikator, tapi sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahui ternyata dari 5 indikator itu satu family. Nah, misalnya dia adalah trend follower, ya, atau dia indikator trend, atau dia indikator volatility. Nah, ternyata sama aja, hanya membedakan bentuk atau gambarnya aja. Nah, contoh misalnya untuk para trader yang sering swing nih, biasanya pada pakai family indikator apa nih Pak Ilham? Nah, contoh misalnya tadi ya, kita tinggal klik kanan di sini juga bisa. Config environment, kita pilih chart indikator. Nah, ini adalah keluarga tadi yang saya sebutkan. Nah, tadi kalau saya menyebutkan
MACD, dia ada di trend indikator. Nah, itu MACD. Oke. Nah, ini semuanya masuk dalam trend indikator walaupun bentuk indikatornya berbeda. Oke. Nah, sedangkan tadi satu lagi yang saya sebutkan ada di stochastic, itu dia masuk di volatility indikator. Jadi memang bisa dicari berdasarkan kepentingan dan indikasinya nih apa ya. Jadi di HOT sendiri ada price indikator, volume indikator, trend indikator, volatility indikator, market breadth, second derive indikator. Banyak banget ya, dan di dalamnya ini masih ada lagi pilihan-pilihannya. Jadi emang lengkap sekali ya si HOTS ini ya Pak ya. Betul sekali. Baik, ini saya coba bukakan untuk yang MACD ya. Oke. Sebagai indikator tren tadi ya. Atau kita bisa bilang ini dia trend follower. Nah, di sini MACD itu ada beberapa MACD ya. Di atas ini MACD signal, di bawah ini MACD oscillator. Nah, sebenarnya semua indikator itu mempunyai satu spesifik, walaupun sebenarnya kalau kita lihat, ini saya bukakan, MACD oscillator, ini MACD signal. Nah, dia sama ya. Di sini ada tunjuk panah, berarti dia mengakhiri penurunan akan mencoba naik, begitupun si MACD oscillator. Nah, tapi yang membedakan sebenarnya kalau MACD oscillator ini adalah dia tren jangka pendek. Sedangkan untuk MACD signal ini dia bisa melihat tren jangka panjang. Gitu. Karena dia punya garis batas ya di sini ya, pivot pointnya dia punya. Nah, ini batas 0 ini. Sedangkan dia ini untuk trennya jangka panjang atau jangka pendeknya ada di sini. Gitu. Nah, misalkan kita gunakan salah satu saja. Nah, ini. Jadi secara tidak langsung kita melihat penurunan atau kenaikan harga dari atas di candle. Di sini ada dukungan dengan volume. Di sini kita bisa lihat tadi volatility, atau biasanya saya bilangnya itu di sini untuk melihat stochastic itu untuk momentum. Jadi mau menaik atau turun ya Pak? Keluar dari harga sideways. Nah, kita bisa lihatnya dari sini. Baik. Sedangkan untuk MACD kita lihat tren jangka pendek atau dia tren jangka menengahnya mau mulai kembali up atau down. Betul. Nah Pak, ada nggak sih fitur lain yang bisa digunakan untuk para newbie yang mungkin belum terlalu paham cara membaca chart? Mungkin bisa dibilang lebih spesifik untuk memudahkan memilih saham ya. Dengan menggunakan indikator yang ada, seperti contohnya yang lagi kita buka, stochastic dan MACD. Itu ada. Kita bisa buka di menu search stock. Kita buka easy condition search. Nah, di sini kita bisa screening saham-saham berdasarkan indikator. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita setting dulu. Di setting dari masing-masing awal dari lagi kita ya? kan pasti beda nih, kesukaan harganya atau volumenya. Nah, kita bisa setting di sini. Nah, seperti ini. Kita checklist, masukin harga minimal, maksimal biarkan saja boleh. Ini minimal yang kita masukin. Jadi di bawah harga ini atau di bawah transaksi volume ini, ketika kita klik OK, dia tidak akan keluar, tidak akan terscreening. Baik. Ya. Contoh saya bukain satu dulu. Misalnya kita screening berdasarkan stochastic slow. Nah, tadi kan kita buka chart stochastic ya. Ini tinggal kita load. Nah, dia keluar langsung. Hari ini kebetulan dari indikator stochastic sendiri itu ada 5 saham yang keluar dari area momentumnya. Nah, diantaranya 3 naik, 3 turun. Jadi ada yang keluar dari area sideways price-nya 3 saham yang naik, 2 yang turun. Nah, berarti kita hiraukan yang turun dong. Yang naik kita perhatikan, kita lihat. Nah, salah satunya ada nih, deal. Ada BOSS, ada JAS. Nah, contoh kita lihat ke sini, saham deal. Nah, ini kita lihat. Ini saham deal. Dia sudah mulai. Dia breakout cukup tinggi ya? Ya, nah ini dia keluar dari sideways. Ya, sideways price. Nah, ini kita lihat stochastiknya menunjukkan tunjuk panah. Baru di hari pertama. Baik, tadi itu untuk cara melihat atau screening saham berdasarkan stochastiknya. Ya, di menu easy condition. Nah, sekarang kita coba untuk melihat cara screening MACD-nya ya. Nah, ini saya coba hilangkan dulu. Oh ya, perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu ya, bahwa kondisi di sini kita bisa langsung secara bersamaan kita pilih 3 kondisi. Bisa langsung. Nah, ini saya coba dulu satu-satu ya. Nah, ini yang MACD. Nah, di sini MACD hanya ada satu saham, yaitu IRA. Ya.
kita masukin kode sahamnya. Oke, nah ini yang masih di bagian bawah ya, bisa diperhatikan dia ada tunjuk panah. Oke. Ya, baru mau mulai awal pertama kali atau hari pertama dia menandakan indikasi mau lanjut untuk naik. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan kita mau menggabungkan, jadi kita lihat dia break momentum dan dia juga break untuk kondisi trennya. Oke, jadi dikawinkan momentum dan break. Iya, betul sekali. Jadi langsung di tick 2 dan maksimal 3 ya, Pak? Maksimal 3, betul. 3 kondisi. Baik, ini kita coba untuk pasang 2 kondisi ya. Oke. Nah, tinggal kita load saja. Kalau memang ada kondisi yang sama-sama sinkron, dia akan keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah terloading ya, sudah komplit, tapi tidak ada saham yang muncul. Berarti tidak ada kondisi saham yang sehari ini bahwa dia break dari setway-nya dan juga trennya, begitu. Berarti kita memang untuk hari ini baru bisa melihat persatuan indikator saja. Terima kasih banyak ya Pak Ilham atas informasi penggunaan easy conditions dan metode chart yang ada di aplikasi HOTS. Sungguh membantu kita bisa memilih saham-saham mana sih yang layak, yang kira-kira akan break dan berpotensi naik terus nih. Ya, sama-sama. Oke, kalau begitu saya Aliyah Natasha dan juga Ilham Muslim. Hari ini kita pamit dulu, sampai jumpa di Belajar Bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia selanjutnya. Happy cuan!